musik itu untuk siapa aja, musik itu universal, siapapun boleh menikmati, boleh mengekspresikan dirinya lewat musik. Sebelumnya kenalin, nama aku Dila, nama lengkapnya Dila Lutfia Safira. Aku jurusannya Kesejahteraan Sosial semester 3. Kalau untuk sekarang sih tinggal kalau hari biasa itu di kos, kalau misalnya weekend ke asrama. Aku aslinya dari Bandung, aku di SD di Bandung sampai lulus, terus SMP pindah ke sini, masuk ke asrama sini, SMA, terus UTBK, lulus di UIN, ngekos di samping kampus. Itu awalnya emang dari kecil suka dengerin lagu, terus kebetulan papa juga pemusik, jadi sempet waktu itu dicobain gitu, diiringin sama papa pakai keyboard nyanyi. Terus awalnya nggak serius, tapi dicoba makin sini diseriusin, ya ternyata jadi bagian dari hobi lah. Halo, nama aku Novia Aisyah Fitri, biasa dipanggil Nanas, dari Kesejahteraan Sosial semester 3. Itu ketemu Dila itu awal masuk SMA ya, karena kita tuh COVID 2 tahun, selama 2 tahun. Terus aku tuh sebagai ketua kelas, jadi aku menghubungi semua murid-murid yang ada di kelas aku. Kirain tuh awalnya tuh kita bareng dapat di SNBP, ternyata beda. Akunya SNBP, Dilanya UTBK. Itu agak ketar-ketir juga karena takut Dilanya kepental atau akunya kepental kan. Terus ternyata pas pengumuman UTBK Dilanya masuk ESOS, terus kita berinisiatif, nggak sih udah janjian juga, pokoknya kalau kita masuknya jurusannya sama, kampusnya sama, itu tuh kita harus satu kosan, kita harus satu atap, pokoknya bareng. Nah emang dari awal itu awalnya pengen ngincer beasiswa di Jakarta biar lebih mudah ya, karena kan di Jakarta itu lebih banyak beasiswa ya. Terus teman-teman juga pada di sini, jadi akhirnya milih ke UIN dan tetap di Jakarta. Itu pertama direkomendasiin sama orang tua. Terus emang dari awal juga aku SMA itu lumayan tertarik sama sosiologi, jadi lanjut ke KESOS. Aku pernah menang lomba renang provinsi. Mungkin lomba mendongeng pernah waktu itu SMP, mewakili sekolah. Waktu di Bandung sih pernah juga sih, ada juga sama, tapi bidangnya kalau Jakarta kan renang, kalau SD itu atletik lari, sama pernah juara juga provinsi. Waktu itu lomba dalam rangka Hari Disabilitas Internasional, ada lombanya dari dinas. Nah waktu itu aku dapat juara 2. Sampai sekarang masih belajar ya, jadi tapi mulai bener-bener dipelajarin mungkin dari 2020 berarti 4 tahun kurang. Paling di mentorin untuk nyanyinya lebih serius, paling dikasih tahu kayak kamu cocoknya lagu ini kayak gitu. Terus ya lebih ke pernyataan, mungkin bangga ya sekarang udah bisa dari hobi udah bisa menghasilkan, udah bisa untuk diri sendiri gitu, nggak terlalu bergantung sama orang tua kayak gitu sih. Aku pertama kali aku denger nyanyi, aku kayak awalnya karena belum ngerti,
aku merasa ya aku keren gitu, tapi pas setelah didengarkan lagi ternyata gimana ya, kadang kan kita kalau dari suara sendiri kayak ilfeel gitu kan. Nah itu aku awalnya kayak gitu juga sempet. Dapet sih kayak sekarang itu belakangan ini mulai sering diundang nyanyi di acara-acara gitu kayak seminar, terus pernah di wisuda juga kayak gitu. Kadang ngisi acara di sekolah-sekolah pernah, SMA-SMA gitu. Terus ngisi acara di kayak kantor gitu pernah, terus waktu itu ke kementerian pernah, ketemu wakil presiden pernah, terus yang paling terakhir kemarin diundang ke, acaranya Koika, itu acaranya dari, yayasannya tuh pendirinya dari Korea Selatan gitu. Saya Rido Aryo dengan nomor tim akhir 66. Ya cuman mungkin dalam kehidupan kampus mungkin jadi lebih, dikenal sama dosen-dosen, jadi lebih ternotis mungkin ya dari, musik ini gitu. Perasaannya itu kayak ada terharunya, terus akunya juga jadi kayak, belajar banyak dari Dila, terus belajar bersyukur, terus mandiri, terus, bahwa kalau keterbatasan itu nggak bikin kita kayak, kita tuh nggak bisa kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Motivasinya paling, aku pengen nunjukin kalau aku itu cuma nggak bisa melihat gitu, bukan nggak bisa melakukan hal-hal yang sama seperti orang lain gitu. Mungkin caranya berbeda, tapi aku percaya, prestasi itu bisa diraih dengan cara apapun dan di bidang apapun gitu. Musik itu untuk siapa aja, musik itu universal. Siapapun boleh menikmati, boleh mengekspresikan dirinya lewat musik. Jadi aku harap buat yang teman-teman yang mungkin satu kondisi sama aku juga jangan membatasi dirinya, dalam bermusik gitu. Ya udah ekspresikan aja diri dari, musik itu. Semua orang tuh kan kayak, punya keterbatasan masing-masing, terus, bukan berarti tunanetra ini nggak mampu, dan kita pastinya banyak belajar dari teman-teman difabel. Kenapa aku bertahan sama Dila itu bukan karena keterbatasan Dila sebagai, difabel atau tunanetra. Aku mau bertahan sama Dila itu karena Dila itu teman yang berharga. Dari Dila aku banyak belajar, jadi kayak sayang Dila. Satu baik pasti, baik banget. Terus, kadang kocak juga, lucu juga. Terus kadang ada ngeselin juga ya, wajar atau namanya temenan. Cuma secara keseluruhan itu baik banget sih. Pokoknya mereka baik banget, keren, kayak aku ngerasa sangat bersyukur punya teman-teman sama mereka yang nggak, minder temenan sama aku, mau ngajakin aku, bareng kegiatan mereka sehari-hari gitu, nggak membeda-bedakan. Pesan dari aku, semoga kalian, bukan aku aja yang dibantu, mungkin orang lain juga akan selalu membantu, sesama, tetap jadi orang baik, yang aku kenal gitu, dan semangat gitu ya.